masih mengaktifkan audio. Untuk saat ini bisa di disable dulu ya. Nanti kalau ada sesi nanti tanggapan baru diaktifkan lagi. Saya mau ucapkan selamat bergabung dulu kepada Gusmu yang telah hadir atau berkenan untuk mengisi acara pembukaan Kemah Pustaka 2020. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di Kemah Pustaka ini, Kemah Pustaka ini sebenarnya adalah agenda tahunan yang dilakukan oleh komunitas literasi Masen Rempulu, yang mana dimulai digelar pada tahun 2016, sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, ini sudah memasuki Kemah Pustaka yang keempat, kalau bukan kelima ya, keempat. Nah, mungkin karena kita ingin memaksimalkan waktu, barangkali di sini sebelum saya masuk memandu acara, saya mungkin ingin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Barangkali dari teman-teman sebagian mungkin sudah mengenal siapa sosok Gusmu, dan mungkin beberapa juga belum yang kenal Gusmu itu seperti apa atau bagaimana. Nah, Gusmu ini adalah juga merupakan seorang pegiat literasi di Jogja. Beliau adalah pendiri warung arsip dan radio buku, atau juga yang memiliki Yayasan Indonesia Buku. Beliau aktif dan terlibat banyak di aktivitas-aktivitas literasi di Jogja, baik itu yang sifatnya seremonial maupun yang individu. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas soal sesuai tema. Jadi nanti temanya itu kita membicarakan soal bagaimana meresensi dan menghidupkan sastra. Nah, pembicaraan nanti mungkin kita lebih mengalir saja. Cuman mungkin ada beberapa poin-poin yang kami kira penting untuk dibahas. Nah, Gusmu juga saya kira sudah menyiapkan beberapa poin-poin pembahasan yang barangkali dianggap sangat penting dan tidak keluar dari tema-tema yang sudah ditetapkan. Nah, menurut kami poin yang penting itu setidaknya ada dua hal yang mesti kita bahas. Yang pertama menurut kami adalah mungkin Gusmu nanti bisa berbicara atau bercerita banyak soal bagaimana sih menghidupkan pustaka. Dalam konteks ini adalah literasi melalui kerja-kerja meresensi buku. Nah, itu dicontohkan Gusmu sebenarnya di bukunya Inilah Esai, Inilah Resensi maksud saya, yang mana pada saat itu tokoh-tokoh bangsa yang menulis itu mampu membuat keributan di tengah-tengah polemik kesusastraan, atau menciptakan skandal-skandal menulis atau skandal sastra bahasa Gusmu. Nah, menurut kami itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi bagi tokoh bangsa yang mampu menghidupkan kembali atau menghidupkan apa ya istilahnya, membuat keributan di tengah-tengah polemik bangsa waktu itu melalui tulis menulis dengan menciptakan banyak resensi yang sifatnya bernuansa kritis, provokatif maupun persuasif. Nah, itu poin pertama mungkin yang bisa dijelaskan atau diceritakan nanti oleh Gusmu. Nah, yang kedua menurut kami itu penting juga adalah nanti Gusmu bisa menanggapi soal bagaimana sih dia melihat kemerosotan segala aktivitas, termasuk aktivitas literasi di masa pandemi. Artinya hari ini bahwa memasuki masa pandemi ini segala aktivitas, baik aktivitas literasi yang melibatkan banyak orang, itu sangat jarang diakses. Misalnya masyarakat hari ini itu sangat kekurangan asupan informasi ataupun pengetahuan, sebab mungkin terhalang oleh akses menuju ke perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.
Meskipun beberapa waktu lalu pemerintah telah memberikan sebuah kabar baik atau angin segar bahwa pelajar-pelajar atau orang-orang yang butuh asupan informasi itu akan diberikan kenyamanan untuk mengakses informasi melalui media daring. Tapi nyatanya belum semua orang bisa memegang device atau mendapatkan subsidi kuota internet gratis. Nah, mungkin uh, Gusmu nanti bisa memberikan semacam tips atau kiat mungkin yang barangkali bisa memberikan angin segar bagi para pegiat literasi untuk tetap berkontribusi di masa pandemi selain lewat tulis menulis atau mendapatkan akses melalui media daring. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti juga Gusmu bahkan bisa berbicara lebih banyak soal eh, kiat-kiat meresensi yang mungkin sudah dibahas juga di dalam bukunya dan bagaimana sih menghidupkan pustaka bagi Gusmu sendiri. Nah, itu dulu poin ketiga yang barangkali kita bisa ulas nanti. Selebihnya itu akan ditambahkan oleh Gusmu atau poin-poin yang telah dirumuskan oleh Gusmu sendiri. Nah, saya ingin langsung melempar ke Gusmu. Saya terlebih dahulu menyapa. Selamat sore Gus. Mungkin sudah terkoneksi ya, sudah ini. Mau dicek dulu suaranya Gus. Oh ya, oke. Gusmu sudah tersambung dan tadi sudah saya jelaskan garis besar yang akan dibahas dan langsung saja ya Gus, untuk memberikan teman-teman berbagi pengetahuan dan sharing-sharing saja. Jadi kita mengalir saja soal ini. Silakan Gus. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat pembukaan tema Pustaka keempat di MPK. Jadi barangkali ini situasi seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh tema pustaka tahun-tahun sebelumnya, yakni ketika kita harus bertemu di dunia yang nyaris seluruhnya digital, dan bahkan kita tidak pernah diperbolehkan untuk keluar mengadakan sesuatu yang berada di luar. Karena ini kita bertemu di suatu tempat, di suatu platform di mana kita berada di tempat masing-masing. Kita berada di rumah, kita berada di jalan, kita berada di kantor-kantor, kita berada di perpustakaan, kita berada di mana saja, yang di mana sejatinya itu tidak membuat para pegiat literasi stres. Tidak boleh membuat pegiat literasi stres ataupun pegiat pustaka stres. Karena sesungguhnya ini adalah sebetulnya harus kita hadapi tahun-tahun ke depan sebetulnya. Sekitar 20 tahun akan datang. Tapi karena pandemi ini membuatnya menjadi lebih cepat. Anda bisa bayangkan, ini sebetulnya prediksi orang-orang di teknologi, ini 30 tahun ke depan teknologi ini baru menjadi sebuah gaya hidup. Tapi pandemi ini membuat menjadi gaya hidup kita hari ini gitu. Teman-teman sekalian, mestinya tidak bisa mengubah perilaku kita, nggak bisa mengubah perilaku dasar kita dalam soal literasi corona ini. Sebab literasi dasar itu kan salah satu paling dasar itu ya, sebelum ngomong literasi macam-macam gitu, itu sesungguhnya adalah membaca dan menulis. Itu kan paling dasar loh, literasi dasar, membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu bergabung di satu tempat sebetulnya, yakni meresensi buku. Jadi praktek membaca dan menulis itu praktek literasi dasar dari dulu gitu. Sebelum kemerdekaan juga udah. Mestinya
literasi dasar ini justru mendapatkan momentumnya justru saat ini gitu. Yakni ketika kita tidak dibolehkan oleh negara untuk melakukan aktivitas lebih aktivitas yang memboroskan tenaga di perjalanan, tidak memboroskan tenaga di luar ruang gitu. Membaca dan menulis adalah pekerjaan yang paling sepi gitu ya, paling sunyi, dia paling tidak membutuhkan waktu perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, bukan karena dia hanya sekedar membaca dan menulis, karena membaca dan menulis itu sebenarnya pekerjaan. Namun dia adalah pekerjaan yang seperti teman-teman lakukan sekarang, diam di rumah. Seperti kita webinar sekarang ini, diam di rumah, di mana saja, tapi berdiam gitu. Nggak boleh ketemu banyak orang, karena membaca itu adalah praktek intimasi antara saya dan sesuatu di depan saya, pikiran sesuatu dengan benda seperti ini di depan saya gitu. Pertama, buku itu adalah pustaka. Perpustakaan itu dasarnya pustaka, artinya buku. Tidak ada yang lain. Jadi kata dasarnya aja pustaka, buku gitu. Jadi kita harus kembali ke dasar itu. Praktek untuk menggapai bacaan itu disebut dengan membaca. Dan untuk membuat bacaan itu tersimpan dalam memori, bukan dihafal, melainkan dituliskan. Jadi, teman-teman sekalian, membaca menulis ini bisa dilakukan di mana saja, tapi ini adalah dialog yang intens antara buku dan pembacanya. Karena itu, bila teman-teman ingin menghidupkan pustaka, maka tidak ada jalan lain selain Anda harus membaca dan menuliskannya. Bahkan Anda video blog pun itu penting, ini nggak bisa dilepaskan. Bahkan Anda video saja, itu orang membaca. Ketika lihat aja Jokowi ketika pidato di depan PBB, itu kan membaca, di depannya ada teks di depannya. Dan teks itu dituliskan di situ. Itu ketika orang-orang bercakap-cakap seperti ini, dia sebetulnya merumuskan pandangannya itu dari praktek membaca dan menulis ini. Oke, kita mulai. Membaca, teman-teman sekalian, itu adalah kata kerja. Sementara buku itu adalah kata benda. Tapi yang masalahnya adalah buku ini berbeda dengan batu. Batu biasa, kalau batu bertulis itu berbeda. Itu buku zaman dulu kan batu. Buku ini berbeda dengan benda-benda yang lain. Dia diam tapi organik. Dia diam tapi menyimpan sesuatu di sana. Karena itu ketika kita membaca buku misalnya, karena ada sesuatu di sana, maka saya sebut dengan benda organik gitu. Organik artinya ada sesuatu di sana yang bisa membuat seorang bisa kemana aja. Misalnya ketika Anda mengubah perspektif Anda tentang sebuah isi dalaman rumah, dan ketika Anda membaca buku tentang minimalis gitu ya, itu akan mengubah sekelilingnya, bisa mengubah dia. Anda ketika muncul sebuah kesadaran bahwa benda-benda ini harus dimusnahkan dari kehidupan saya, maka dia langsung kelihatan dalam realitas kita itu, sekitarnya itu, benda-benda itu tidak ada. Dan itu dipengaruhi oleh bacaan kita. Jadi, membaca itu adalah cara kita memasuki sebuah buku. Karena meresensi itu adalah jalan pertamanya membaca, maka membaca ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Ada beberapa hal teman-teman sekalian saya ingin bagi kepada teman-teman tentang
praktek membaca ini. Di tengah informasi yang ketika kita bangun sudah membaca media sosial, sudah bahkan tidur pun mau hampir tertidur lagi gitu ya, kita masih membaca media sosial. Lalu di tengah arus begitu itu seperti apa cara kita membaca buku? Nanti koneksinya ini langsung dengan cara kita memanajemen keuangan. Jadi manajemen buku ini, manajemen membaca ini, dia nanti beririsan langsung dengan manajemen keuangan untuk beli buku. Pertama adalah bahwa Anda harus fokus dalam membaca. Fokus dalam hal apa? Fokus dalam hal tema. Zaman sekarang Anda tidak terlalu nggak perlu ahli terlalu banyak. Misalnya ada siapa di sini ya? Saya lihat contohnya teman-teman ini ya. Nama-namanya. Agil misalnya ya. Agil misalnya tidak perlu dia membaca macam-macam. Cukup dia membaca tentang pertanian, tentang kopi, tentang hal-hal yang di sekitar itu, tapi intens sekali. Anda bayangkan bagaimana kalau Agil misalnya membaca buku, semua buku tentang dunia perkopian, mulai dari zaman batu. Mulai dari zaman batu misalnya, sampai sekarang gitu. Dan dia koleksi semua itu, dan dia taruh di kafenya gitu. Nah, itu saya sebut dengan membaca sekarang, itu tidak lagi kita dianjurkan untuk membaca, mengetahui segala hal. Kita hanya butuh satu space gitu ya, di mana kita sangat fokus di bidang itu. Tentu saja fokus membaca itu adalah juga fokus mendokumentasikan bacaan kita. Jadi fokus membaca itu sangat penting agar kita punya manajemen membaca yang baik setiap harinya. Tahun ini saya hanya membaca misalnya buku-buku tentang kalau saya sendiri ya, pribadi ya. Saya ini sejak 2007 sampai 2020 ini, saya masih harus membaca semua literatur tentang Partai Komunis Indonesia misalnya ya. Saya membaca itu. Membaca segalanya tentang itu. Ya bukan hanya bukunya ya, tapi korannya. Bukan hanya korannya, tapi juga menemui orang-orangnya. Sehingga saya kemudian diketahui oleh publik bahwa saya menguasai di bidang itu. Maka ketika ada acara-acara yang ada hubungan dengan tema itu, biasanya saya dihubungi. Mengapa? Dengan cara membaca yang fokus, kita diingat publik terhadap tema tertentu. Sebab Anda harus tahu bahwa dalam buku, dalam bacaan, itu ada penghuninya masing-masing. Ada orang yang menghuni di skupnya, di kamar hukum, di kamar birokrasi, di kamar macam-macam kamarnya itu. Yang kerasalnya, itu jarang sekali orang yang punya nama di situ itu. Padahal itu penting tentang dunia pegawai negeri, dunia pamong praja, manajemen keuangan dalam pembelian buku. Kedua adalah buku harus tersedia tentu saja. Nah, caranya buku tersedia itu adalah satu, pertama bisa membeli buku. Karena itu, bagi para pembaca buku atau para pegiat literasi, maka membeli buku itu adalah salah satu aktivitas pentingnya. Jadi, membeli buku. Membeli buku, nah seperti saya katakan tadi, ada hubungan dengan yang pertama, fokus. Buku-buku tertentu saja. Jadi tidak semua apa yang diomongkan orang hari ini rame-rame dibeli juga. Apa yang muncul di media mana, direkomendasikan orang, dibeli juga. Enggak seperti itu. Tetapi dengan membeli buku yang fokus temanya, maka teman-teman bisa menghemat uang. Satu, dia menunggu gitu kan. Jadi uang itu ada ditabung gitu, tapi
buku yang diincar itu sudah ada gitu. Itu ya yang harus ada praktek membeli buku. Untuk mendapatkan buku harus ada bukunya dulu dong gitu ya. Yang kedua adalah bisa ke perpustakaan. Perpustakaan seperti perpustakaan NREKA yang sudah sangat bagus itu tersedia banyak sekali buku itu. Nah, mereka lah penyedia buku-buku itu. Kalau teman-teman tidak punya uang yang banyak dan nggak punya penghasilan yang lebih, gitu, bisa meminjamnya dari perpustakaan. Anggap saja ke perpustakaan itu olahraga. Anggap saja ke perpustakaan itu olahraga atau tamasya melihat kota atau apa, karena perpustakaan selalu ada di kota. Gitu. Pinjamlah di sana. Kalau berat juga, malas gerak itu, magernya itu sudah sangat keterlaluan gitu ya. Apalagi alasannya corona, makin dia mager gitu. Maka Anda bisa membeli buku itu bisa di Google Books misalnya. Di situ ada jutaan buku teman-teman sekalian yang bisa dibaca di laptop, bisa dibaca di telepon pintar gitu. Dengan membeli di situ, itu kalian nggak kemana-mana gitu. Hanya membeli pakai, gampang juga membelinya kan. Buku-buku siap, ada di situ jutaan eksemplar gitu ya. Langsung pindah ke smartphone Anda gitu. Banyak langsung, dalam detik bayar itu langsung pindah gitu. Bahkan ada contohnya segala macam gitu. Anda pernah buka Google Books itu, jangan cuma pakai Gmail-nya aja, tapi jangan cuma pakai drive-nya aja, jangan cuma pakai WhatsApp-nya saja, punya WhatsApp itu punya Google ya. Tapi coba smartphone-nya itu dilengkapi lagi dengan fitur-fitur yang ada hubungan sama buku. Salah satunya adalah Google Play Books itu. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan banyak sekali buku yang kalian tidak lagi membutuhkan ruangan. Ini sama dengan sama dengan tren terbaru sekarang adalah minimalis. Kamar sudah tinggal putih gitu ya, nggak ada lagi aksesorisnya. Gitu. Sudah nggak ada kamar pakaian, sudah hampir nggak ada meja, sudah hampir nggak ada, karena itu semuanya debu semua itu sarangnya debu semua. Sudah nggak ada macam-macam benda kotor di situ tuh. Nah, Anda cuma ini. Maka saya pernah menulis cerita panjang sekali itu tentang perpustakaan satu ubin itu, pernah lihat ya? Tahu kan satu ubin itu? Satu ubin itu kalau ubin terkecil 20 kali 20. Nah, handphone Anda berapa ini handphonenya ukurannya? Ini nggak nyampe 10 kali 10 cm. Ya, lebih lah, sedikit ya. Ini bisa perpustakaan jutaan buku ini. Perpustakaan jutaan buku. Jadi Anda tidak membutuhkan tempat membeli rak buku. Sudah dibeli ternyata raknya itu melengkung lagi. Aduh, salah lagi. Apalagi masih ngekos. Ngekos kalau pindah kos ya ongkos keluar, tenaga keluar pindah, ngangkut rak, ngangkat buku dan segala macam itu. Ini bisa selesai seluruhnya kalau sadar untuk menjadi manusia digital secara sempurna. Gitu ya. Dibelinya itu di mana? Dibelinya macam-macam. Beli buku fisik boleh, beli buku di e-booknya boleh. Dan di situ Anda bisa membaca. Itu ya, bahwa membeli buku itu, kalau nggak ada juga bisa membeli buku fisik, membeli buku e-book gitu, nggak ada juga duitnya. Anda cukup mendaftarkan diri di IPUSNAS, Perpustakaan Nasional. Itu ratusan ribu buku e-book bisa Anda membaca di handphone itu kan nanti matanya sakit segala macam gitu ya. Oke, diterima alasan itu. Tapi kan Anda bisa membeli modal sedikit gitu ya. Bisa paling nyaman membaca buku. Layarnya itu seperti buku dan tidak menimbulkan efek samping di mata gitu. Tapi kan tinggal mahal ya, sudah. Sampai di situ dulu. Oke, teman-teman sekalian, membaca itu macam-macam. Harus ada bukunya terutama. Pertama harus dibeli satu
Kedua, bisa meminjamnya ke perpustakaan. Ketiga, bisa Anda, ya selain perpustakaan, bisa minjam ke teman gitu kan. Jadi yang penting itu harus ada bukunya gitu. Harus ada bukunya. Tadi sudah harus fokus membaca. Fokus membaca itu bisa membuat juga sekaligus menata keuangan kita untuk berbelanja buku. Yang ketiga itu tadi adalah membeli buku. Harus ada bukunya gitu kan. Yang terakhir adalah karena kita adalah manusia yang sosial gitu ya, manusia yang juga ingin dilihat, manusia juga yang ingin dikomentar, manusia yang juga ingin eksistensinya itu ada dalam sebuah sosial masyarakat gitu ya. Maka perlu Anda membagi bacaan-bacaan itu. Maka muncullah adegan-adegan di media sosial itu. Motret bukunya, motret halamannya. Persoalannya adalah terlalu banyak memotret itu, lupa membaca biasanya. Akhirnya nggak keluar hasilnya seperti apa. Gitu. Padahal itu hanya sampiran mestinya, bahwa ini loh, aku baru membaca buku halaman ini sampai batas ini. Goodreads itu ada satu fitur di situ tuh kita bisa berbagi sudah sejauh apa kita membaca sebuah buku itu di Goodreads itu ya. Goodreadsindonesia.com itu ada tuh. Kita sudah berada di halaman ini, di halaman sekian gitu. Nah, itu ada di Goodreads itu. Publik tahu kita membaca gitu. Nah, itu maksud saya. Publik tahu, bagaimana caranya publik tahu kita membaca? Ya, di foto bukunya lewat smartphone-nya yang pintar itu. Kedua, Anda bisa mengaktifkan fiturnya Goodreads. Bahwa Anda membaca apa. Dan begitu, Anda tidak menjadi gara-gara membaca buku ini menjadi pertapa yang serius gitu. Nggak usah terlalu jadi pertapa yang serius, karena kita juga mestilah membagikan kebiasaan yang orang lain. Cara membagikannya itu adalah gunakan smartphone itu sedemikian rupa, dan supaya teman-teman yang lain tahu juga bahwa kita itu masih ada gitu ya. Bahwa kita itu masih ada, masih eksis gitu. Tidak tiba-tiba hilang gitu ya. Jadilah pertapa di tengah kota gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian, bahwa praktek menghidupkan pustaka itu mestilah lewat membaca. Dan siapa yang mestinya menjadi teladan di bidang ini? Yang menjadi teladan di bidang ini tidak lain dan tidak bukan adalah pustakawan, pegiat literasi, dan orang-orang yang mengaku dirinya pencinta buku. Mereka lah yang harusnya menjadi teladan di bidang ini, bukan orang lain. Sebab mencintai buku itu tidak gampang gitu ya. Ingat bahwa membaca itu adalah pekerjaan profesional, bukan sambil lalu itu. Itu membutuhkan effort yang besar sekali. Itu membutuhkan kerja. Anda bisa keringatan loh membaca itu. Anda bisa sakit punggung. Apalagi kalau bacaan itu yang berat-berat kayak filsafat, kayak teori-teori gitu ya. Wah, itu Anda bisa frustasi itu. Itu artinya dia membutuhkan pikiran yang sangat dalam gitu. Juga melibatkan emosi yang meluap-luap ketika Anda membaca fiksi yang menarik. Gitu. Jadi, ini pekerjaan profesional. Karena profesional, bisakah orang hidup dari membaca? Bisa. Ada kan orang yang hidup dari membaca? Nah, salah satu contoh sederhananya adalah meresensi buku. Meresensi buku itu adalah pekerjaan pembaca yang profesional. Karena profesional, maka dia harus digaji dari situ. Jadi saya bilang tadi bahwa dalam mencintai buku juga harus ada manajemennya, namanya manajemen keuangan.
uang yang dikeluarkan harus bisa balik gitu ya, dengan pekerjaan yang tidak jauh dari buku. Kalau saya jualan buku, ya bisa jadi kan, tapi itu kan pedagang, ya kan? Tapi ini pekerjaan mencintai, membaca buku itu adalah pekerjaan profesional, di mana saya dengan membaca itu bisa mendapatkan uang, artinya balik modal gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan meresensi. Jadi membaca kemudian menulis itu jembatannya itu, istilahnya adalah meresensi buku. Nah, meresensi buku itu dari dulu sudah dikerjakan orang. Meresensi buku itu adalah menuliskan apa yang dibaca. Jadi menuliskan apa yang dibaca. Dari dulu itu dikerjakan orang itu, pekerjaan itu. Dan itu profesional. Dan orang dibayar untuk melakukan dua pekerjaan itu. Membaca, kemudian menuliskan. Nah, ada hasilnya, yakni meresensi buku. Dan itu adalah pekerjaan profesional. Saya pernah mengerjakan itu sampai saya itu membiayai kuliah sendiri, oke, di UIN Kalijaga yang berulang tahun hari ini ke-69 itu ya. Dan di sana itu tempatnya Ilham juga kalau nggak salah itu. Dan itu adalah kandang presensi buku terbesar di Indonesia itu. Namanya UIN Kalijogo, IAIN Kalijaga dulu. Kalau ada lomba meresensi buku, pemenangnya itu paling banyak muncul dari situ. Dari UIN Kalijaga. Karena mereka tahu bahwa salah satu pekerjaan paling mudah seorang mahasiswa untuk mendapatkan uang gitu ya, adalah pekerjaan membaca buku gitu ya. Kan itu nggak jauh-jauh dari dunia kuliah gitu ya. Dari dunia sehari-harinya gitu ya. Yakni meresensi buku. Nah, dalam meresensi buku teman-teman sekalian, saya tekankan lagi bahwa itu adalah pekerjaan yang profesional. Kompas itu membayar presensinya itu 1 jutaan lebih sedikit. Kalau Jawa Pos itu di atas hampir 1 jutaan sekarang. Media Indonesia juga sama. Republika juga sama. Media nasional gitu ya. Yang media daring itu banyak sekali tuh. Di Mojok juga dibayar itu resensi buku itu. Jadi artinya pekerjaan membaca ini bukan ya karena dia pekerjaan yang berat gitu ya. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga pikiran, fisik juga harus kuat, psikologi juga harus mantap, ruangan juga harus oke gitu ya. Saya lupa tadi bahwa membaca itu butuh satu lagi, yakni ruangan yang representatif gitu. Bahwa membaca itu adalah profesional. Nah, bentuknya adalah dengan cara meresensi buku. Bahkan membaca sendiri aja sudah macam-macam cara meresensi buku ya. Bisa orang meresensinya itu dalam bentuk tulisan. Bisa orang itu meresensinya dalam bentuk video atau dalam bentuk dia ceramah audio gitu ya. Bisa macam-macam dia. Disesuaikan aja sama medianya, mediumnya. Tapi yang paling dasar dalam membagi apa yang kita baca, saripati yang kita baca itu adalah dengan cara meresensinya, dan itu adalah profesional. Gitu. Itu bagian pertama yang ingin saya share kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana menghidupkan buku di lapangan, di kancah kehidupan kita. Salah satunya itu adalah membaca dan menuliskannya. Kamu kalau lihat penulisnya Pejalan Anarki. Itu yang pertama ya, bagian pertama. Bagian kedua adalah bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini kerja profesional, karena itu dia satu tarikan nafas dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu kan. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan paling tua gitu ya. Salah satu pekerjaan paling tua dilakukan oleh masyarakat intelektual gitu. Dalam buku yang sudah diperlihatkan tadi oleh admin acara ini gitu ya, saya
apa namanya, menggali lebih jauh, sebetulnya dunia ini sudah sejauh apa sebetulnya, sedalam apa, dalam sejarah perbukuan, sejarah intelektual gitu ya. Dan dari ya ini sebenarnya buku ini sebenarnya contoh gitu ya. Contoh bagaimana sebetulnya kita itu kalau fokus dalam membaca gitu ya. Kalau fokus, karena saya fokusnya dari dulu ya, mata pencarian saya itu adalah satu dulu itu meresensi buku waktu mahasiswa itu. Maka saya ingin mencari sebetulnya di dunia yang saya sukai ini misalnya ya, itu dunianya sudah seluas apa, sedalam apa gitu ya. Maka saya cari-cari gitu ya. Saya buka seluruh dokumen, saya simpan ribuan karya orang gitu ya. Bukan cuma karya teman, tapi karya orang yang jauh umurnya jauh sekali daripada saya gitu ya. Akhirnya saya menemukan bahwa oh iya, ini sudah panjang sekali dunia meresensi ini. Perdebatannya juga sudah sangat panjang. Anda bisa melihat di buku itu. Artinya bahwa ini pekerjaan yang sudah dilakukan oleh banyak orang, dan salah satu yang mengerjakan ini secara intens itu adalah Soekarno-Hatta. Kalau kita ambil gampangannya aja, tokoh yang disebut pertama di 17 Agustus 45 adalah nama itu, Soekarno-Hatta. Nah, mereka itu adalah contoh manusia yang membaca secara profesional dengan cara menuliskan apa yang mereka baca, yaitu Soekarno-Hatta itu. Teman-teman Kema Pustaka yang saya hormati, itu ya. Lalu bagaimana cara mereka itu menuliskan hasil bacaannya gitu ya. Nah, di buku itu saya sebutkan banyak hal, tapi saya tidak mau mengulangi isi buku itu, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita harus mengetahui gitu ya. Kalau ingin masuk di dalam suatu dunia gitu, kita harus mengetahui seluruh seluk-beluk dunia itu. Macam-macam sebetulnya. Macam-macam. Dunia apa saja kita harus tahu seluk-beluknya gitu. Jangan menjadi saya anjurkan kepada teman-teman jangan menjadi gabus di atas air itu ya. Jangan menjadi plastik yang tidak mendalam. Kalian harus tenggelam dalam bidang itu. Seperti saya katakan di awal tadi itu. Nah, ini contoh adalah bagaimana saya menelusuri dunia meresensi buku itu. Pendek kata adalah bahwa dari menelusuri dunia itu, mengetahui segalanya dunia itu, dunia meresensi buku ini, sebetulnya kita tidak hanya menghidupkan buku itu, tapi menghidupkan sebetulnya potensi yang ada di dalam pikiran kita. Jadi menghidupkan potensi yang ada dalam diri kita. Sebetulnya potensi saya itu apa? Dalam soal buku ya, dalam soal tema gitu. Kalau potensi saya adalah saya senang sekali berbicara tentang hukum, maka Anda bayangkan ketika menyelam lebih jauh di dalam dunia hukum itu, Anda tidak hanya menjadi seorang pengacara, seorang hakim, tapi mengetahui dunia itu secara paripurna, dunianya itu, buananya itu, seluruhnya Anda ketahui. Sejarah hukum di dunia, sejarah hukum di Indonesia, lengkap dengan dokumentasinya, lengkap seluruhnya gitu. Sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan membaca dan menuliskannya yang rajin sekali, satu, Anda tidak pernah kehabisan ide. Tidak ada istilah namanya itu writing block gitu. Nggak ada istilah
buntu. Saya kok nggak mood ya. Oh, nggak ada perkara nggak mood. Ya kan profesional. Tidak ada perkara mood, tidak mood. Memangnya membaca itu kata sifat apa? Memangnya meresensi itu kata sifat apa? Memangnya menulis itu kata sifat atau bukan? Itu kata kerja. Nggak ada mood atau tidak mood. Petani itu nggak ada mood, tidak mood. Yang bisa menghalangi dia bekerja adalah sakit. Nah, itu. Yang bisa menghalangi seorang membaca dan menulis yang rajin itu adalah sakit. Yang udah nggak ada lagi tuh. Sakit aja dia menghalangi. Jadi bukan masalah mood. Kenapa dia selalu ada aja? Karena dia dikelilingi oleh dunia itu. Nah, disinilah kemudian bekerja yang disebut dengan itu tadi fokus dalam menulis, fokus dalam meresensi. Karena dunianya adalah fokus, maka dia akan fokus juga dalam meresensi itu saja. Dia akan meresensi hal-hal yang memang dia sukai gitu, atau mungkin dia sudah rencanakan untuk sampai 30 tahun ke depan. Itu aja dia resensi tiap hari, tema-tema di bidang itu. Dan itu nggak akan pernah ada selesainya, teman-teman sekalian, dunia itu. Satu dunia aja itu butuh ratusan ribu koleksi buku itu untuk menopang itu. Berapa juta clipping yang Anda kumpulkan untuk dunia itu aja. Nggak usah jauh-jauh, tentang kriminal aja gitu ya. Tentang kriminal temanya. Suka sekali saya nonton. Kalau saya nonton 86 misalnya, saya kok gregetan ya. Saya kok kalau nonton Buser itu, waduh saya senang sekali. Artinya Anda suka dengan tema-tema kriminal. Sejarah kriminal adalah sejarah awal manusia. Coba Anda bayangkan, kalau temanya tentang itu, Anda menjadi kriminolog. Anda menjadi seorang presensi hal-hal yang sifat kriminal gitu ya. Anda langsung tahu seluruh modus gitu ya misalnya. Maka ketika Anda meresensi, Anda tahu segalanya. Meresensi itu tidak harus meresensi buku kayak gini ya. Bisa Anda tuangkan macam-macam bentuknya resensi itu. Bisa dalam bentuk esai. Contoh, 100 modus pembunuhan dalam sejarah Indonesia. Kebayang kayak itu. Nggak ada yang nulis tentang kayak gitu-gituan. 100, macam-macam 100-nya itu loh. 100 peristiwa humor di dunia kriminal. Kayak gitu-gitu loh. Kemudian 100 misteri pembunuhan yang tidak terungkapkan itu. Itu kalau dikumpulkan teman-teman sekalian, presensi banyak sekali kayak gitu, tulisan sebanyak itu. Itu kan jadi buku jadinya kan. Satu tema kok. Nah, itulah pentingnya membaca yang fokus, meresensi juga yang fokus. Akhirnya arahnya itu adalah Anda bisa mengeluarkan buku yang temanya serupa tapi dicicil pekerjaannya. Nah, gitu kan. Jadi pekerjaan itu dicicil jadinya. Jadi pekerjaan kan nggak mesti harus selesai hari itu juga, tapi enggak, itu ada cicil gitu ya. Anda bisa bayangkan Anda mengumpulkan yang kriminal tadi ya, peristiwa-peristiwa kriminal yang paling lucu dalam satu abad terakhir di Indonesia gitu. Kan banyak sekali tuh yang lucu-lucu tuh. Kalau Anda baca Jawa Pos itu yang di pojoknya itu ada itu cerita lucunya. Dan di Star Weekly yang lama gitu ya, di TV majalah variasi, majalah Liberty yang lama-lama tahun 70-an itu. Apalagi majalah majalah musik kayak majalah musik yang terkenal itu yang saya lupa. Padahal saya tadi mendigitalisasikannya kan tadi. Macam-macam cerita itu ada banyak sekali di koran-koran tua gitu ya, di kalau sekarang itu ada di koran Sindo itu hampir tiap hari ada peristiwa-peristiwa yang lucu-lucuan itu, atau Indonesiananya Tempo sejak tahun 71 gitu ya. Ada itu peristiwa kriminal yang lucu gitu. Anda bisa bayangkan, Anda hanya mengumpulkan itu saja. Gitu. Anda jadi satu buku gitu. Nah, itu manfaatnya ya, bahwa membaca yang fokus,
menuliskan yang fokus, Anda menghidupkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sesuatu yang baru, dalam bentuknya yang baru, dengan penulisan yang baru. Gitu. Siapa yang bisa melakukan ini adalah pegiat literasi. Pegiat literasi itu dalam membaca, juga paling fokus dalam menulis. Jadi tidak mesti harus dia merangkul seluruhnya. Lah, kuliah aja ada jurusannya gimana? Kuliah aja ada jurusannya. Fakultas sudah ada, tapi dijuruskan lagi. Untuk apa? Untuk sebetulnya itu agar si bocah ini, masih mahasiswa ini, si orang ini, si sosok ini, itu betul-betul dia fokus di bidang itu. Begitu juga dalam hal membaca dan menulis. Sehingga di rak kita atau di folder smartphone kita yang kita beli e-booknya banyak sekali itu, foldernya nggak terlalu banyak bidangnya, tapi bidang itu dipecah menjadi folder-folder, subfolder utamanya. Misalnya hukum, kriminal, pembunuhan, gitu ya, gitu. 1950-an. Kriminal 1950-an. Ini, literaturnya ini. Jadi kalau saya mengetahui 50-an itu dunia kriminal kayak apa, saya punya foldernya di sini satu smartphone ini. Bahkan sampai segitu ya. Nah, itulah yang saya lakukan di warung arsip itu. Jadi misalnya peristiwa musik gitu ya. Musik misalnya bidangnya ya. Saya itu udah punya folder musik tahun 50-an. Semua peristiwa, buku tahun 50-an, clipping tahun 50-an, saya masukkan seluruhnya ke folder itu. Sehingga ketika saya diminta, Kusmo, nulis esai atau resensi tahun-tahun lama, tahun-tahun lawasan 50-an itu, siap bos. Padahal belum ada saya pikirkan apa gitu. Tapi siap bos. Mengapa siap bos? Karena saya tahu saya menyimpan seluruhnya itu di folder saya. Di folder bank pustakanya, warung arsip, di gudangnya itu. Ya, sepertinya. Oh ya. Jadi, nah itu yang bahwa yang terakhir ingin saya katakan adalah bahwa untuk menghidupkan pustaka itu adalah satu, ya, membaca yang fokus, menulis yang fokus. Yang ketiga, yang pokok utama itu adalah teman-teman mendokumentasikan. Ini udah kalimat pasif ya, kata-kata pasif ya, dibaca dan dituliskan. Jadi dokumentasikan dengan bagus. Supaya kenapa tuh? Supaya mudah Anda panggil kapan saja yang Anda mau. Artinya teman-teman sekalian, untuk menghidupkan pustaka itu pekerjaan membaca, menulis, mendokumentasikan itu adalah pekerjaan yang include dalam satu pekerjaan. Nggak bisa dipecah-pecah itu. Membaca, menulis, mendokumentasikan itu tiga segitiga bermuda yang harus ada dalam pekerjaan menghidupkan pustaka ini, sehingga tidak ada yang disebut dengan saya tidak bekerja, saya menghabiskan waktu aja lah di media sosial, seharian aja lihat Facebook, seharian aja lihat Instagram orang gitu ya, tanpa menyiapkan konten apa yang penting untuk saya tuliskan hari ini gitu ya. Gitu. Nah, membaca, menulis dan mendokumentasikan itu adalah pekerjaan semua. Pendokumentasian itu adalah pekerjaan gitu ya. Mendokumentasikan pekerjaan. 3 pekerjaan inilah yang sesungguhnya ini kalau bisa dilakukan oleh seorang pegiat literasi, dia sebetulnya menghidupkan pustakanya dan dia punya perpustakaan sendiri jadinya kan. Jadi perpustakaan itu tidak mesti dalam bentuk
dia pasti akan berubah, model-model taman bacaan akan berubah jadinya. Dan perubahannya itu, nah itu ya, membaca, menulis, dan mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu artinya kita, setiap penulis itu punya perpustakaan sendiri. Tinggal perpustakaannya itu di-share ke orang menjadi TBM, atau di-keep sendiri aja menjadi perpustakaan pribadi. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Kita sebenarnya membangun dokumentasi atau apa ya, membangun karir membaca kita itu kan harus kita bangun dan kita simpan sedemikian rupa secara baik gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Anda harus mendokumentasikannya. Mendokumentasikan yang baik adalah kita harus belajar bagaimana mengkatalogkan sesuatu dengan baik gitu. Maka Anda harus belajar kepada ihsan itu. Belajar kepada pustakawan. Anda bisa lakukan itu secara mandiri, secara pribadi, di rumah masing-masing gitu. Misalnya, oke, hari ini di grup WhatsApp yang sono gitu, itu ada membagi satu PDF yang menarik sekali, tapi namanya jelek, namanya 004578 gitu. Kalau saya ingin mengingatnya kembali, itu kan nggak teringat gitu. Loh, pas ya saya pernah baca itu di grup WhatsApp itu, saya udah download, tapi filenya di mana gitu. Nah, tugas Anda sebagai seorang pembaca yang fokus, penulis yang fokus, dan pendokumentasi yang fokus, mengubah nama file. Itu sederhana sekali lah pekerjaan itu. Mengubah nama file menjadi file yang ternama gitu. File yang punya nama. Kalau buku itu kan punya katalognya gitu ya. Ada judulnya, ada apanya gitu. File pun punya begitu. Punya tahunnya, terbitnya, kalau ada bulannya, kalau ada harinya, kalau artikel gitu. Atau harus ada namanya, judulnya apa. Terus ada ininya, apa ya? Jenisnya apa? Oh, jenisnya itu adalah temanya apa? Topiknya apa? Buku atau hukum atau kriminal. Sehingga kalau jutaan PDF itu terkumpul, teman-teman sekalian, Anda gampang sekali gitu ya. Cuma segini. Aku pengen 1950. Ketik aja 1950 di folder, keluar semua 1950. Oh, ini ya isu-isu 1950. Jadi teman-teman sekalian, dengan cara mendokumentasikan yang bagus, Anda ketika membaca, itu juga membacanya itu jadi cepat. Gitu ya. Jadi fokus gitu. Aku nggak ada pekerjaan hari ini gitu. Aku nggak ada pekerjaan hari ini, tapi saya ingin melihat tahun 40-an apa yang terjadi di Indonesia. Ketik tahun 1940, keluar semua file 1940. Artinya saya kembali membaca secara fokus kan itu. Kira-kira apa ya yang menarik untuk dijadikan tulisan ya 1940 ya, hasil membaca itu apa gitu. Bahkan ya, kalau saya itu bahkan apa ya, bahkan iklan itu saya simpan loh itu, misalnya Lifebuoy itu ya, sabun Lifebuoy, nggak usah ya. Ini Coca-Cola gitu ya. Coba saya tanya teman-teman sekalian, Coca-Cola kapan pertama kali dikenal oleh orang Indonesia? Oke, tinggal saya buka aja iklan Coca-Cola yang paling bisa saya dapatkan itu. Kan tahun 1939 sudah ada iklannya Coca-Cola di majalah. Artinya orang Indonesia udah mengenal Coca-Cola itu nggak ada logonya itu berubah itu loh. Kalian bisa bayangkan Coca-Cola nggak ada berubah. Kayak gitu aja dari dulu gitu. Dari mana saya baca? Dari majalah milik Tahir Manado gitu. Bayangkan coba itu. Saya kemudian terpikat. Bagaimana kalau saya menulis tentang dunia iklan gitu, iklan minuman gitu. Nah, ngumpul semua iklan gitu. Itu saya maksud teman-teman bahwa membaca fokus, menulis yang fokus, mendokumentasikan fokus. Ini muter aja ini, nggak pernah segitiga bermuda itu muter gitu ya, nggak kayak air aja gitu ya. Kalaupun iseng itu ya bekerjanya di situ aja dia pekerjaannya itu. Artinya bahwa teman-teman sekalian dengan cara kerja yang fokus-fokus seperti ini, teman-teman bisa menjadi seorang cendekiawan. Kalau Anda senang dengan istilah itu, intelektual yang di bidang itu yang mumpuni, gitu. Yang tidak abal-abal, yang berbicara dengan selalu data, yang menulis dengan data, yang tidak pernah kehabisan gagasan, kekeringan ide gitu ya.
seperti ini yang saya lakukan teman-teman sekalian. Kalau saya malas menulis, saya akan membaca. Kalau saya malas dua-duanya gitu ya, saya akan mendokumentasikannya gitu. Harus pekerjaan ini selalu tumbuh gitu. Selalu tumbuh gitu. Karena itulah di warung arsip tempat saya itu hampir saya tuh nggak ada libur. Saya sebetulnya penganggur, nggak ada pekerjaan saya, bukan pegawai negeri, nggak punya ijazah lagi. Tapi saya nggak bisa menganggur karena bahkan waktu saya juga habis gitu kan. Jadwal saya itu, nah itu dia. Kemudian kita bisa nyusun jadwal kerja dengan pekerjaan ini. Saya tidurnya kapan gitu ya, sholatnya kapan. Pekerjaan seperti ini teman-teman sekalian. Harus ada jadwalnya tiap hari gitu. Nah seperti itulah para profesional bekerja, termasuk seorang profesional di bidang membaca, di bidang mentafsir. Contoh seorang profesional yang saya ingin kasih tahu teman-teman bernama Pramudia Anantatur. Pramudia itu kalau Anda kunjungi dia di luar jam 2, Anda akan ketemu. Sekali lagi, nama Pramudia Anantatur kalau Anda sowan atau Anda silaturahmi ke rumahnya, itu kalau di sebelum jam 2 atau setelah jam 5 gitu ya, kan jam 2 jam 5 di situ waktunya bertamu, Anda baru ketemu dia. Kalau enggak akan bisa ketemu. Kenapa? Karena dia jadwalnya padat. Dia di rumah aja karena dia di penjara toh. Habis di penjara di pembuangan di penjara di Cipinang, Salemba itu dibuang ke Pulau Buru, terus bebaskan kembali ke rumah. Itu pun dia di penjara, namanya penjara rumah. Dia nggak pernah keluar. Ya seperti kita di masa corona ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bekerja seperti dia nggak pernah di penjara. Dia profesional aja. Kapan saya harus mengclipping, kapan saya harus menulis, kapan saya harus berkebun, kapan saya harus bersih-bersih karangan, kapan saya harus menerima tamu, kapan saya harus tidur siang. Pokoknya kalau waktunya udah selesai, dia tinggalkan pekerjaan, dia pindah pekerjaan yang lain gitu ya. Artinya bahkan kita dikurung dalam rumah sekalipun, itu harus kita punya jadwal supaya nggak stres aja bahwa pekerjaan kita itu tertata gitu ya. Itu yang saya sebut dengan terakhir adalah kita harus disiplin dalam segala hal. Makanya kita mengenal istilah disiplin ilmu. Maksudnya disiplin ilmu ya tertata gitu ya. Bukan Anda dilarang kerja ini, kerja enggak. Tertata aja. Naik kelasnya tertata. Seperti Anda kuliah itu loh. Kamu jangan mengambil kuliah sana dulu, ambil kuliah ini. Supaya enak gitu. Nah, maka kita kenal kemudian istilah disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu itu adalah mengikat seluruh pekerjaan ini. Bagaimana cara mendisiplinkannya itu? Ya gampang kan, semua handphonenya itu ya digunakan lah itu, masa nggak pernah digunakan apa namanya kalender itu loh. Kalender itu bagus sekali kalender itu loh. Jangan cuma lihat kalkulatornya aja, kalendernya dilihat. Nah kalendernya kan bisa diisi. Dan itu orang bikin kalender, platform kalender itu kan dia mikir banyak loh itu. Dia ngasih catatan, apa waktunya kapan, memperingatkannya ini kapan. Nggak usah setahun ya. Anda sebulan aja berdisiplin dengan kalender yang dibikin. Saya kira hidup Anda akan tertata betul. Itu satu ya, salah satu yang saya contohkan itu. Contoh yang lain adalah HB Yasin. HB Yasin bisa menjadi sosok yang mumpuni itu adalah karena dia memang punya kalender gitu ya. Bahkan kalender itu sudah mengejawantah di dalam kesehariannya itu. Dia itu hanya menulis, hanya mengclipping pada jam 12 sampai jam 5 subuh. Oke. Karena dia mengajar jam segini. Jam 12, pokoknya udah jam 12 malam, kan dia bangun jam 11 malam tuh. Tidur di jam 6 sore, HB Yasin itu. 6 sore, dia bangun jam 11, ngapa bersih-bersih. Nah, jam 12 itu, tengah malam itu, dia udah di dapur, dan dia kalau ngetik itu nggak pakai ini, nggak pakai kursi gitu. Dia pindah-pindah itu, berdiri aja, dia pindah mesin ketik sana, mesin ketik sini gitu. Akhirnya dia ngeliping di situ, kayak itu loh, kayak kasir itu, supaya dia tetap fresh itu ya, dia gerak terus ininya dan kuat
gerak, badannya gerak gitu, seperti kasir itu. Nah, pokoknya dia jam segitu, jam 12 sampai jam 3 kalau nggak salah, dia itu harus mengkliping dia. Jadi clipping raksasa sastra Indonesia yang dipunyai Habib Hasan itu adalah pekerjaan puluhan tahun yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang sangat disiplin. Dengan cara disiplin itulah dia kemudian dikenal teman-temannya. Karena dia fokus di situ, maka dia dipercayakan oleh teman-temannya untuk menyimpan sesuatu. Oh, Mas Yasin, Pak Yasin ini dipercaya untuk menyimpan sesuatu. Saya simpanlah ke sana. Kalau ada buku saya simpan ke tempat dia, karena pasti diakses oleh publik dan pasti dipelihara dengan baik. Nah, dua contoh itu teman-teman sekalian, orang yang sangat disiplin mengerjakan apa yang membaca fokus, menulis yang fokus, mendokumentasikan yang fokus, sesuai dengan bidang atau selera intelektualitasnya masing-masing. Ilham, saya kira itu ya. Ya, tadi sangat menarik teman-teman, pembukaan pengantar dari Gusmu soal bagaimana menghidupkan pustaka itu melalui praktik membaca. Nah, sekali lagi mungkin saya melanjutkan bahwa apa yang disampaikan Gusmu soal perpaduan antara membaca dan menulis adalah sebuah upaya atau sebuah kecakapan dasar atau literasi dasar yang dimiliki oleh kita. Nah, untuk itu dalam menyikapi pandemi ini kita mungkin bisa mempraktikkan atau mengisi waktu-waktu luang di mana kita dibatasi atau sangat terbatas ruang geraknya di masa pandemi ini. Nah, selebihnya tadi dijelaskan juga trik-trik membaca yang mungkin tidak usah saya ulangi lagi karena teman-teman tadi sudah ada yang ingin bertanya. Jadi silakan buat teman-teman saya lempar kesempatan sesi tanya jawab untuk bertanya segala hal mengenai resensi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepustakaan. Mungkin teman-teman bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Tadi ada Kak Farida yang ingin bertanya soal resensi. Kak Farida, silahkan langsung. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam lah ya untuk sesi tanya jawab ini. Jadi dibuka untuk 3 sampai 4 orang pertama. Silakan yang ingin bertanya. Di sini ada 25 peserta diskusi yang sedang ikut. Ayo silakan teman-teman yang ingin tadi bertanya, silakan disampaikan. Ya, langsung. Ya, di sini ada juga teman-teman dari Rumah Dongeng Sinjai yang ikut bergabung. Kemudian tadi ada dari Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan beberapa teman-teman dari pegiat literasi NREKA. Ada Pak Naim, kemudian Pak Irsan, Om Musdin, Pak Arkam, dan beberapa teman-teman yang lainnya. Silakan yang ingin menanggapi tadi. Kak Farida tadi. Mungkin Irsan bisa berbagi pengalamannya dalam membaca buku. Oh ya, soal trik membaca tadi ya, pertama fokus pada tema atau bahan bacaan yang memiliki atau punya kecenderungan pada passion masing-masing. Nah, mungkin Pak Irsan sebagai pustakawan bisa berbagi banyak soal bagaimana trik-trik membaca atau fokus membaca. Pak Irsan, bagaimana?
Ya, halo, Ya, bisa mendengarkan saya? ya masuk. Nah, bisa. Ya, selamat sore Gus. Selamat sore. Sehat Gus? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau soal pengalaman terkait bagaimana membuat presensi dan kemudian menjadi bahan untuk eh, Ya. Halo Pak Irsan. Nggak usah pakai video, pakai pakai apa point aja. Ya. Pak Irsan bisa masuk lagi? terputus ya. Ya, ya masuk sudah. Ya, saya ulangi ya. Tes. Halo. Ya, masuk. Silakan. Ya, saya sekedar berbagi saja bahwa memang jika kita ingin menghidupkan pustaka, khususnya bagi kalangan pegiat literasi dan juga teman-teman pustaka, ya prinsip utama atau yang pertama yang harus kita pahami sebagai pegiat literasi atau pustakawan adalah bagaimana kita berangkat dari membaca. Kalau boleh saya bilang, untuk menjadi pustakawan tentu harus lahir dari aktivitas membaca. Karena dialah yang menjadi teladan, dialah yang menjadi contoh bagi masyarakat. Karena tidak mungkin kita mengajak orang membaca sementara si pustakawannya atau si pegiat literasinya tidak tuntas dengan identitasnya, yakni sebagai orang yang tekun dengan membaca. Makanya saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Gusmu bahwa membaca itu adalah pekerjaan profesional, pekerjaan yang juga berkeringat, juga membutuhkan daya yang lebih. Sehingga itu bagi saya, jika memang kita ingin mendorong bagaimana tumbuhnya membaca, ya pertama-tama haruslah dimulai dengan si pustakawannya. Mengenai pengalaman resensi, justru saya bisa membuat resensi, membuat esai atau membuat tulisan itu berangkat dari membaca. Saya belajar banyak menulis dari aktivitas membaca. Maka dari situ inilah yang menjadi dasar utama bagi kita yang ingin fokus pada dunia meresensi, menulis, karena cukup banyak sebetulnya referensi yang sekarang bisa kita akses. Salah satunya buku Muhyiddin M. Dahlan, Gusmu sendiri. Dan ya, sekali lagi inilah yang harus kita transformasi, kita rubah, bahwa menjadi seorang pustakawan itu tidak hanya berangkat dari kemampuan teknis mengelola pustaka itu, tapi bagaimana dia memahami konten atau sedikit banyak mengetahui konten dari pustaka itu. Dia ibaratnya seorang budayawan. Ketika orang berbicara tentang budaya, maka si budayawanlah yang akan bernarasi, yang akan menjelaskan fenomena suatu kebudayaan. Nah, bagi saya ketika misalnya ada buku, apakah itu buku terbaru atau buku-buku tertentu, maka pustakawanlah yang menjadi narator dari buku-buku terbaru itu. Sehingga ketika ada misalnya diskusi buku atau beda buku, pustakawan di situ mampu menjelaskan. Nah, inilah yang sebetulnya biasa juga kita kenal di dunia kepustakawanan yang disebut dengan spesialis subjek. Bayangkan ketika setiap
pustakawan atau pegiat literasi itu punya kekhususan pada subjek tertentu, tentu saja ini akan membantu banyak para pemustaka, para pengunjung kita di perpustakaan, sehingga ada nilai yang juga disampaikan oleh pustakawan, bukan hanya mengantarkan pemustakanya untuk mempercepat atau mempermudah mendapatkan bacaan, tetapi juga mengajaknya bagaimana berbagi pengetahuan. Dan ruang seperti perpustakaan umum itu adalah ruang egaliter, yang dimana sang pemustaka dengan pustakawan punya posisi yang sama, saling berbagi. Nah, saya kira di situ. Jadi kita juga ingin menjadikan menjadikan aktivitas membaca ini sebagai bagian dari interaksi sosial. Ada praktik sosial dari ajakan membaca itu. Karena dengan menjadikan buku, pustaka sebagai media sosial, ini akan memperpanjang interaksi dan tentu saja kita terbangun komunikasi hingga menjadikan pemustaka atau pengunjung kita sebagai mitra di dalam mengajak masyarakat yang lebih luas lagi untuk datang ke perpustakaan ataupun mengakses bacaan yang tersedia di berbagai media atau konten. Begitu singkat dari saya, Ilham. Sekedar berbagi saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi juga, silakan. Ya, baik teman-teman, tadi adalah sharing-sharing dari Pak Irsan sebagai pustakawan. Nah, barangkali seperti yang dikatakan oleh Gusmu sebelumnya, bahwa kerja-kerja literasi itu pada akhirnya tidak hanya berhenti pada orang-orang yang lebih dekat dengan buku, semisal pustakawan. Nah, beberapa mungkin dari elemen tertentu dari teman-teman yang mungkin lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan literasi, yang barangkali mungkin hari ini punya trik-trik atau punya semacam cara-cara tersendiri untuk lebih berfokus pada membaca ataupun menulis. Nah, di sini saya lihat ada beberapa teman yang mungkin aktif di komunitas di luar dari pegiat literasi, misalnya bergiat di beberapa komunitas fotografi atau komunitas warung kopi misalnya, yang mana pada akhirnya selalu saja aktivitas-aktivitas kedai kopi dan hal-hal yang berkaitan dengan fotografi selalu berkaitan dengan kerja-kerja literasi. Mereka kadang dekat dengan kegiatan-kegiatan literasi. Nah, teman-teman yang bergabung dari bidang itu mungkin bisa juga berbagi, sharing-sharing bagaimana mereka bisa fokus atau bisa menciptakan atau menghidupkan aktivitas-aktivitas literasi di kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman untuk menyambung tadi. Mungkin dari Pak Naim yang hari-harinya adalah sebagai konten kreator, yang barangkali menurut saya juga lebih dekat dengan peristiwa-peristiwa literasi. Kemudian ada Om Musdin juga sebagai mahasiswa yang tentunya sebagaimana mahasiswa yang idealnya adalah ya pegiat literasi juga pada akhirnya. Terus teman-teman dari Rumah Dongeng Sinjai juga pelaku literasi, perpustakaan Poltekkes Kemenkes Semarang, Pustaka Agape. Silakan yang ingin berbagi. Kita masih punya waktu sekitar 40 menitan. Ya, 30 menit lah. Nanti ditambah closing statement dari Gusmu. Atau mungkin Gusmu bisa juga menanggapi ulang dari hasil sharing. Ya, silakan Pak Naim ya. Siap gerak. Oke. Oh, siap. Masuk Pak Naim. Selamat sore, Gusmu. Selamat sore. Di
Jogja sana. Ya, selamat sore. Sengaja saya pakai background kedai agar ingatannya bisa eh, agak kembali ke Enrekang gitu. Iya, enak kopinya Siap. Enrekang itu. Enrekang enak kopinya. Ya, saya ingin bukan bercerita, tapi nanti mungkin ditanggapi bagaimana saya melihat kerja-kerja literasi kita saat ini, khususnya yang ada di daerah ini, memang agak tertinggal mungkin dengan teman-teman yang ada di wilayah kota yang perkembangan dunia internet atau dunia media sosialnya kencang, karena kita masih berhadapan dengan wilayah-wilayah bagaimana bisa mempopulerkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Sementara yang kita hadapi ini masih banyak mungkin yang berpikiran tradisional gitu. Artinya mereka masuk di literasi digital yang begitu pesat, tetapi penggiat-penggiat literasi sedikit kedodoran untuk menghadapi itu. Seperti yang selama ini saya coba juga lakukan, merubah pola yang tadinya membawa buku kemana-mana, menghadirkan buku di beberapa tempat, itu terkendala lagi dengan orang-orang yang sudah mulai gesit sekali terakses dengan media sosial. Dan ketika kita masuk di wilayah-wilayah itu, kita baru mau belajar bagaimana membuat foto yang bagus agar buku misalnya terlihat cantik, kemudian masuk di ranah film atau audiovisual, kita keteteran bagaimana mengedit, bagaimana membuat desain komunikasi lewat audiovisual. Sementara mungkin teman-teman yang ada di kota, karena lingkungannya atau sistem sudah bagus, jadi banyak juga ruang-ruang yang bisa terjadi, sehingga gerak-gerak literasi yang ada di kota mungkin lebih ciamik gitu, lebih pas takaran ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Berbanding lurus dengan kita yang ada di sini, ya memang di tingkat penggiat memang yang masih harus terus mencari pola agar kerja-kerja literasi itu bisa semakin terstruktur, masif. Teman-teman yang ada di birokrat juga, misalnya para pustakawan yang terus mulai mencari pola-pola, mencari cara untuk melakukan kerja-kerja itu, ya saya pikir memang agak terlambat karena itu kita baru mau belajar bagaimana berliterasi secara digital. Dan tapi komitmen teman-teman yang berjuang di daerah, mungkin itu yang memberikan semangat sehingga kerja-kerja literasi masih bisa tumbuh di Enrekang khususnya. Mungkin sedikit gambaran dari saya seperti itu. Apakah ditanggapi atau tidak, ya itu. Silakan. Iya. Baik Gus, ini Gus. Sebelum Gus mau menanggapi nanti, mungkin ada 2 pertanyaan lagi atau 2 tanggapan dari teman-teman, nanti sekalian dijawab Gusmu.
sampai akhir lah. Jadi teman-teman yang mau bertanya tadi silakan, kalau tidak bisa melalui voice bisa ditulis langsung di kolom chat, eh, atau ya kepada Rio yang mau bertanya sama Pak Pustaka Agape langsung di ini ya. Oh ya, Pustaka Agape ditampung dulu ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa Suaranya agak kedengaran. Ya, suara-suara dinaikkan suaranya. tunggu. Ketik mulai. Ya. Kedengaran. Langsung. Ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa untuk menghidupkan pustaka bukan hanya dari sekedar teks saja begitu, tapi saya temukan metode baru kemarin semenjak telah baca kajian psikometrika anak-anak psikologi. Ternyata sebuah benda bisa melempar satu kekuatan ke orang lain atau si pembaca ini. Dengan cara saya kemarin membuat satu desain gambar yang kemudian saya kabarkan ke teman-teman bahwa kau harus membuatkan puisi gambar ini lewat interpretasimu sendiri. Dan ternyata banyak teman-teman yang persepsinya beda-beda, dan itu menghidupkan keberliterasian orang lain begitu. Jadi pustaka di sini hendaknya diperluas lagi, bukan hanya persoalan meresensi bahan bacaan, tapi juga ada satu benda yang bisa melempar kekuatan ke orang lain, pada orang lain, untuk memancing pemahamannya tersendiri, dan itu melahirkan tulisan begitu. Dan untuk pertanyaan saya, saya biasa terkendala pada pengumpulan massa dan metode-metode baru yang harus diterapkan pada orang-orang yang masih sedikit inisiatifnya untuk berliterasi. Mungkin Gusmu bisa bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana sih pola-pola Gusmu untuk menarik keberliterasian orang lain. Mungkin itu saja. Ya. Oke. Ya, sudah saya tangkap maksudnya. Ya, langsung saja Gus, 3 tadi mungkin bisa menanggapi tanggapan dari Pak Irsan juga sama Pak Naim. Karena waktu juga di sini sisa 20 menit, mungkin Gusmu langsung melanjutkan 3 tanggapan sekaligus closing statement dan pembukaan, ya semacam pembukaan untuk Hema Pustaka lah di akhir nanti. Ya, silakan Gus. Oke, Ilham, terima kasih teman-teman yang sudah menanggapi. Dari pertama tadi saya sepakat sama Irsan gitu ya, bahwa pustakawan adalah teladan dari semua yang saya katakan tadi. Tidak ada tidak terelakkan itu. Jadi mereka bukan tukang, tapi mereka adalah kepada siapa lagi kita meneladani kalau bukan kepada para pustakawan, apa yang disebut dengan mencintai pustaka, sampai mati itu. Yang kedua dari Naim. Naim mempersoalkan tentang aksesibilitas gitu, bahwa orang yang punya aksesibilitas atau dalam istilahnya Naim tentang internet tadi itu, maka dia menjadi ciamik gitu ya. Belum tentu. Kalau dia tidak tahu mau kemana juga dia akan bingung gitu. Jaringan internet itu rimba sebetulnya. Kalau kita nggak tahu ya nggak bisa kemana-mana juga.
Mirip dengan kita kalau masuk perpustakaan, kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana gitu ya, itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sama stresnya antara pegiat, aksesibilitas itu penting untuk apa? Gitu. Ya untuk mempermudah pekerjaan, ya kan? Pekerjaan apa? Nah itu yang kita rancang, baik di desa, baik di kota. Sebetulnya kita ini mau apa sebetulnya? Nah, sampailah kita pada soal pembuatan konten gitu ya. Untuk menghidupkan komunitas literasi, memang salah satunya adalah membuat konten. Kontennya apa? Macam-macam. Salah satu konten yang ditawarkan oleh Naim tadi adalah ya membuat kelas fotografi, kelas apa. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah buatlah sebuah model yang organik. Gitu. Satu, yang contoh yang model organik itu adalah bagaimana program itu menghidupkan orang-orangnya sendiri gitu ya. Dia menjadi sangat bermartabat gitu ya, dan akan dilihat orang ketika dia tidak menjadi pembikin proposal gitu. Tapi dia bisa menghidupkan para pegiatnya sendiri. Dia mengurangi tangannya ke atas gitu ya. Dan dia hidup bersama masyarakatnya gitu. Anda tidak usah mengkampanyekan mereka, membuatkan mereka desain poster yang ciamik, yang bagus itu. Kalau modelnya organik gitu. Dan dia bisa menghidupkan masyarakatnya. Dan dia menghidupkan dirinya sendiri aja. Dirinya bisa menghidupkan para pegiatnya itu loh. Pegiatnya itu bisa menghasilkan duit sampai 2 juta sebulan tiap orang gitu ya di situ. Itu dahsyat itu. Itu nggak usah keluar-keluar itu orang datang itu untuk melihat bagaimana sih kalian bisa hidup gitu di segala keterbatasan, bahkan nggak ada internet gitu, gitu. Orang akan datang. Artinya pola membuat model organik ini menjadi penting di antara para komunitas pegiat-pegiat literasi gitu. Sehingga dalam krisis apapun, apalagi ini udah masuk resesi ini bulan paling dalam ini, dia tetap hidup gitu. Dia tidak ikut terguncang, sepi iya gitu, tapi kalau dia tahu apa yang mau dia lakukan gitu ya, saya kira semuanya akan berjalan sesuai koridornya gitu kan. Bagaimana memikul buku gitu di lapangan gitu ya, seperti kata si Mas dari Pustaka Agape tadi itu. Kami ini terkendala dalam pengumpulan massa. Buku itu bisa dalam bentuk massa atau dalam dunia literasi sebetulnya ini ada sebetulnya pertanyaannya itu untuk festival sebetulnya gitu ya, untuk pesta boleh, tapi jangan tiap hari gitu. Nanti stres sendiri dong. Karena pada dasar ini saya ngomong dasarnya aja ya. Dasarnya buku itu hening sebetulnya. Dan tidak bisa dipaksakan itu ke semua orang. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa intelektual itu kelasnya priai, bukan kelas massa itu. Saya banyak berbeda pendapat di situ dengan teman-teman yang lain. Tapi saya ingin katakan bahwa dunia buku ini dalam sejarah pergerakan Indonesia itu hanya dimamah oleh sebagian kecil orang gitu. Terpelajar gitu. Itu pun terpelajar pun tertentu saja. Tidak semua orang kan bisa membaca gitu. Tidak semua orang bisa mencintai buku, bahkan dia seorang yang kuliah gitu. Jadi ini pekerjaan susah memang. Apalagi kalau kita mengumpulkan massa banyak untuk mencintai, nanti stres. Negara aja nggak sanggup, apalagi kita sendiri kan. Ini kan pekerjaan negara kalau kayak gini, bukan pekerjaan literasi. Kita harus berbagi tugas supaya nggak stres aja gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana inisiasi itu tidak pernah mati gitu ya. Terutama lingkup kecil aja, diperkuat lingkup kecil gitu kan. Karena ini komunitas. Maka kita bekerja sesuai dengan kapasitas komunitasnya.
Kalau komunitas kita itu seperti Sampurna Foundation, ya besar, dananya juga besar. Lah kita ini kecil gitu. Tapi sekedar ide bisa. Tapi action plan-nya itu ya sesuaikan dengan, ya kan ada budgeting-nya toh. Kan ada manajemen keuangannya. Keuangannya bagaimana gitu kan. Maka saya seperti jawaban saya ke Naim tadi itu, bahwa model kita ya organik gitu kan. Sesuaikan dengan komunitasnya. Ambisi boleh, tapi kan kita harus menyesuaikan dengan kekuatan kita. Karena ini jangka panjang teman-teman sekalian. Bukan hanya satu periode, 2 tahun, 3 tahun, tapi ini panjang. Ini seumur hidup pekerjaan begini nih. Bagaimana metode menghidupkan? Salah satu yang menarik tadi adalah desain gambar. Macam-macam sebetulnya cara menghidupkan pustaka itu. Sudah bagus tadi itu bahwa kita melempar gambar. Ini kan metodenya gitu kan. Itu sudah masuk pada konten-kontennya gitu. Salah satu kontennya tadi ya meresensi buku gitu kan. Meresensi buku itu bukan hanya ditulis tapi juga pakai video. Aku mencintai buku ini, ya Allah, bagus sekali sampulnya apa gitu kan. Itu semua macam-macam cara orang menghidupkan. Tapi yang saya katakan tadi adalah bahwa itu dasarnya. Itu yang hakikinya itu di situ dulu gitu. Macam-macam penjabarannya itu macam-macam. Salah satunya tadi menarik adalah bagaimana melempar gambar kemudian dijadikan puisi atau mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain namanya. Misalnya kita lempar dongeng ini ke penyair dan dihasilkan dongeng yang prosa itu ke puisi. Kita lemparkan dongeng itu, dongeng enrekang misalnya, ada dongeng enrekang dikasih kepada para perupa gitu, disalin dalam bentuk lukisan gitu. Atau di dongeng itu kemudian dihidupkan dengan gambar anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Itu macam-macam caranya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana ini bisa berlangsung secara kontinu. Nah, untuk bisa kontinu, maka siap-siaplah komunitas itu organik. Satu yang selalu diabaikan, dia harus punya kemampuan literasi finansial. Oke, maka yang teman-teman lakukan di mana itu? Di kedai-kedai kopinya mereka itu, nah itu bagian dari literasi finansialnya itu. Bagaimana mereka tetap hidup dari pekerjaan yang mereka cintai gitu. Di tempat saya, itu di Indonesia Buku itu, karena buku adalah kecintaan, maka kecintaan itu bagaimana dia bisa menghidupkan orang-orang yang mencintainya gitu. Ya, maka cara saya menghidupkan adalah bagaimana nge-share semua kekayaan yang dipunyainya itu. Kekayaannya itu ya clipping, kekayaannya itu buku. Semua kita lihat sebagai aset gitu ya. Ini loh aset kami yang paling berharga gitu ya. Siapa tahu kalian bisa menikmatinya gitu kan. Nah, maka marilah kita menciptakan komunitas literasi yang di sana itu kita bisa, istilahnya apa ya, kayak perusahaan sosial sebetulnya namanya itu. Perusahaan sosial untuk di sana kita membentuk aset, macam-macam asetnya. Ya modalnya ada modal sosial, silaturahmi gitu ya, itu modal itu. Dan bisa menghidupkan para pegiatnya. Karena betapapun idealnya ini pekerjaan selalu berhubungan dengan logistik. Dan inilah yang kerap yang dikeluhkan oleh para pegiat literasi. Nggak usah jauh-jauh gitu kan. Teman-teman bisa membayar kontrakan aja itu udah bagus sekali komunitas literasi itu ya. Intens dan mampu membayar kontrakan itu udah latihan yang sudah sangat luar biasa untuk bagaimana literasi itu betul-betul menghidupkan. Bukan cuma menghidupkan masyarakat gitu, tapi bisa menghidupkan para pemundaknya sendiri gitu. Jadi Mas Ilham, teman-teman dari Pustaka Agape tadi itu, terus Naim gitu ya, itu jawaban saya tentang bagaimana menghidupkan itu. Dan jangan lupa bahwa kita memang harus berjejaring. Sebab betapapun kita hebatnya tanpa berjejaring akan sulit gitu. Kita menguatkan solidaritas itu supaya yang berat itu bisa dibantu oleh
teman-teman kita di dunia yang lain yang apa namanya, yang tidak, yang dimana kita tidak bisa menjangkaunya. Maksud saya adalah bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa kita kerjakan gitu lah. Jadi kita berbagi pekerjaan aja. Pekerjaan, makanya saya dari awal saya bilang bahwa di dunia ini gitu ya, kita bisa hidup dengan satu bidang khusus kecil aja kita. Tapi kita bisa intensif mengerjakannya di situ, maka kita sebenarnya bisa hidup. Begitu juga dengan komunitas. Yuk, jalan. Hanya satu bidang aja yang kita kerjakan intensif aja di situ. Itu aja kita membuat komunitas itu berjalannya fokus gitu ya. Kemudian kedua adalah bahwa, jadi seperti itu ya. Jadi fokus dan ini juga berlaku pada program-program yang dilakukan oleh komunitas gitu ya. Ingat bahwa kita mencintai dunia ini tidak hanya 1-2 hari, tapi ini adalah lari maraton. Tapi ini adalah lari tanpa batas gitu. Karena itu hematlah energi. Cara menghematnya adalah waktu, mana-mana kita pilih sebetulnya, mana-mana kita sanggup melakukannya. Bahkan ketika kita ditinggalkan oleh semua teman gitu. Ingat bahwa peristiwa keheningan hari demi hari gitu. Dan pesta itu tidak setiap hari ada. Itu 2 kali. Natal cuma 1 kali gitu. Ada waktu bersama namanya. Tapi hari-harinya itu adalah waktu yang sangat sakit gitu. Waktu yang mandiri, waktu yang sendiri gitu. Ya kan? Orang Katolik cuma 1 kali. Natal itu yang hari besarnya, hari berbahagianya, hari berbaginya gitu. Islam cuma 2 kali gitu. Nah, salah satunya adalah Kemah Pustaka ini kita bisa melihatnya sebagai festival. Berbagi apa saja yang aku ini kerjakan dalam rentang 1 waktu. Macam-macam prestasinya. Oh, prestasi saya kegiatan yang disebut dengan kegiatan harian. Maka bikinlah kegiatan harianmu tiap hari sehingga ya pikiran kita tetap terasa, kita tidak cepat pikun, kita tidak stres, kita tidak merasa tidak melakukan apa-apa, kita tetap produktif gitu. Nah, kalau bisa semua yang kita cintai itu menjadi pribadi yang karena literasi saya bisa hidup, karena literasi saya bisa makan, karena literasi nama saya ada, karena literasi saya kemudian dikenang, karena pustakalah saya kemudian dikenang. Pustaka macam apa? Pustaka yang saya sukai topiknya, saya sukai temanya, dengan cara saya melakukan apa? Membaca, menulis, mendokumentasikan, dan macam-macam varian ke bawahnya. Saya kira itu Mas Ilham dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya kira sudah sangat panjang pembahasan kita mengenai tema hari ini, yaitu meresensi dan menghidupkan pustaka.
Nah, eh, waktu kita masih punya waktu sebenarnya 5 menit. Jadi di jadwal itu 17.30. Tadi sempat ada yang mau bertanya satu orang, kalau jadi eh, Pak Muhammad Arkam, beliau adalah seorang pengelola wisata yang mana dia adalah yang wisata yang akan kita tempati besok untuk berkemah. Bagaimana Pak Arkam? Kalau mau bertanya silakan, kita masih punya waktu 5 menit, mungkin dijawab secara ya, silakan. Ya, langsung. Terima kasih kesempatannya. Saya lagi di lokasi, maaf baru bergabung. Tapi saya tetap ikuti teman-teman. Ya makasih banyak Om Gus sudah memberikan air segar kepada teman-teman. Ya menarik. Tapi yang saya kan teman-teman gerakan kita selama 4 tahun belakangan ini masih belum menuai hasil. Ya apa yang diarsipkan yang belum kelihatan begitu. Jadi menurut saya adalah hasil yang kita praktikkan di Kemah Pustaka tahun ini. Teman-teman bisa membuat satu yang fenomenal. Saya bicara besok tentang literasi praktik literasi sosial, tapi saya kontekskan ke budaya. Jadi di Indonesia ini di Indragang itu banyak, entah teman-teman besok ingin meresensi suatu kesenian yang ada di Kabupaten Indragang, nah itu tugasnya kita. Jadi saya ingin sedikit bertanya juga kepada yang tidak bisa kita bendung sekarang adalah satu literasi informasi. Kemarin saya baca literasi informasi tentang kearifan lokal, literasi media tentang kearifan lokal. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita untuk membendung itu? Jadi teman-teman belum siap untuk, nggak ada siap, maksudnya, halo, ya, Oh ya, ya, teman-teman belum siap untuk literasi digital. Jadi mungkin siap, tapi gimana sih mengkomparatifkan ini literasi digital dengan literasi yang cetak? Nah, jadi yang booming sekarang kan literasi media, literasi digital. Jadi yang akses, yang platform-platform yang berbayar itu banyak sebenarnya. Jadi platform-platform yang berbayar itu ya orang nggak semuanya yang bisa akses. Jadi gimana sih mengkomparatifkan kerja literasi di masyarakat, misalkan khususnya di Kabupaten Indramayu itu ke dunia literasi digital. Jadi apa yang kerja literasi yang kita akan lakukan besok itu bisa kita combine-kan ke literasi informasi yang bersifatnya digital. Ya, kita tahu ada Kulimak Maspul yang sudah memulai, tapi apa ya, konten-konten yang sifatnya monumen dokumentasikan mem foto, tapi teman-teman gimana sih caranya? Nah, gitu. Gimana caranya untuk ini? Kita tahu ada editor dan segala macam, tapi untuk memulainya dan untuk melakukannya itu ya harus butuh yang seperti Om Gus tadi katakan, ya harus ketenangan, kesabaran, dan segala macam. Ya, terkait dengan tempat wisata ini, beberapa saya tanya Irsan kemarin, ada beberapa komunitas taman baca mereka di taman baca masyarakat di Kabupaten Indramayu itu yang sebenarnya bisa kita manajemen di waktunya. Misalkan besok setelah Kemal Literasi kita punya agenda gitu ya. Setiap bulan misalkan kita resensi buku, setiap bulan misalkan ada teman-teman yang taman baca masyarakat itu, dan
ya rencana insya Allah minta doa dan dukungannya teman-teman di Mendatepar Taman Wisata ini akan dibuka juga ruang untuk literasi, maksudnya taman baca desa di sini. Mungkin besok bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah itu yang ya terima kasih. Nama tempatnya apa? Di Mendatepar, kalau di Instagramnya itu Mendatepar. Saya ketik Mendatepar. Oh ya, saya udah pernah lihat lewat. Nah ya, kalau misalkan silakan, Gus. Ya. Oke, Mas Arkam. Jadi begini, tempat pariwisata itu sesungguhnya tidak tidak datang dari langit. Itu ada yang menarasikannya itu. Ada yang mengerjakannya, ada yang membuat konten, ada yang membuat ceritanya gitu ya. Nah, mula-mula di situ dulu bekerjanya. Buatlah konten tentang tempat itu. Namanya sejarah Mandate gitu. Sejarah Mandate itu nggak usah terlalu yang sampai ke zaman leluhur gitu ya. Yang sekarang aja bisa. Jadi kayak Borobudur, Prambanan, itu kan gede banget tuh. Yang membuat dia besar itu karena ada yang menarasikan. Karena ada yang menuliskannya. Karena ada yang menarasikannya. Jadi pekerjaan paling penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pariwisata tempat, satu bahwa tempat itu sangat indah gitu ya. Mandate kan indah sekali tempatnya. Saya pernah lewat situ tuh oleh Mas Irsan itu. Nah itu dinarasikan gitu ya. Macam-macam caranya membuat narasi tentang itu. Apakah itu lewat para akademisi? Satu, bisa kita undang para pegiat literasi untuk menulis kesan-kesannya tentang tempat wisata itu. Atau melibatkan seluruh siswa yang terpelajar bang saya, yang menghuni sekitar ruangan itu untuk dikumpulkan untuk menciptakan narasi tentang itu. Jadi tempat membangun infrastrukturnya, jembatan yang instagramable segala macam itu nanti gitu ya. Itu penting visual itu, tapi ada yang lebih mendasar gitu, yang dalam itu ya, yang deep gitu ya. Yakni tempat itu dinarasikan dulu tempatnya, dinarasikan secara baik, secara bagus sehingga orang berkunjung itu ada bahannya gitu ya. Dan tidak sekedar brosur. Beda ya brosur ya. Nah, inilah yang kami lakukan pernah untuk menarasikan alun-alun selatan di Keraton Yogyakarta bersama banyak pelajar gitu ya. Banyak pelajar, banyak warga, rame-rame, gotong royong. Gotong royongnya apa? Membersihkan Keraton Selatan itu bukan. Gotong royong selama 6 bulan, bagaimana bahu-membahu itu menciptakan narasi belakang itu kayak apa, jadinya 500 halaman itu. Ya kan? Itulah buku yang menjadi semacam buku guidance itu ya. Buku panduan itu. Tapi panduannya itu panduan menarik gitu. Dan itu diciptakan oleh warga gitu. Cek. Halo? Ya, oke, Ya. masuk. Oke, masuk.
Oh, kayaknya Gusmu terputus, teman-teman. Mungkin kita tunggu dulu beberapa jenak. Oh, bentar teman-teman. Oh, mohon maaf teman-teman dari Gusmu. Katanya beliau lagi apa ya, di Yogyakarta lagi mati lampu total. Mungkin saya mungkin mewakili Gusmu mohon maaf dan sekian atas diskusi ini. Dan untuk penyampaian selanjutnya, acara selanjutnya mungkin saya serahkan kepada host menyampaikan pengumuman tentang rangkaian kegiatan Kemah Pustaka besok. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, salam dari Gusmu. Lain kali bertemu beliau nitip salam. Saya akhiri Kemah Pustaka pada sesi pertama hari ini. Semoga Kemah Pustaka selanjutnya atau rangkaian esok bisa berjalan lancar. Oke, wassalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saya lempar ke host.